warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3C dari Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan saya sendiri Adinda Pratiwi dan 5 orang rekan saya Husnul Khotimah, Liza Religia, Silvi, Winia Novita Lestaria, dan Wira Anissa Fitri. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai website KEGG dengan materi metabolisme kofaktor dan vitamin metabolisme, human immune disease, drug dan drug anti-infektif. Nah, baik langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Winia. Kepada Winia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda sebagai moderator. Mungkin untuk yang pertama sekali kita buka adalah website dari KEGG ini atau Kyoto Encyclopedia of Gen and Genomes. Nah, klik. Kemudian kita memilih KEGG Pathway. Di sini kita akan melihat metabolisme atau metabolisme. Kemudian kita mencari metabolism of cofactor and vitamin pada 1.8. Nah, di sini kita bisa lihat vitamin B6 metabolism. Nah, pada halaman ini sangat tertera banyak informasi mengenai metabolisme. Selanjutnya, kita akan mencari informasi mengenai vitamin B6 ini yang terdapat pada metabolisme of cofactor and vitamin dan klik vitamin B6 metabolism. Nah, di sini kita bisa melihat pathway module di sini. Bahwasanya ada metabolism of cofactor and vitamins, kemudian ada cofactor and vitamin metabolism, ada kodenya di sini metabolism 00124 peridoksal P-biosintesis. Kemudian ada M00916 tentang peridoksal juga tentang biosintesis. Kemudian di halaman ini akan terlihat banyak pathway ataupun jalur-jalur yang bisa dilihat pada layar. Kemudian bahwasanya pathway dari vitamin B6 metabolism ini tidak memiliki komponen network, tetapi memiliki pathway modules dengan nama peridoksal P biosynthesis. Kemudian untuk soal nomor 2, pilihlah 2 enzim dalam bentuk network, kemudian berapa jumlah artikelnya, tentukan beritanya, apa saja enzimnya, serta reaksi dan produk, dan apa saja substratnya. Nah, kita di sini bisa random memilih salah satu dari enzim, di mana enzim di sini bisa kita lihat dalam bentuk angka yang ada di dalam kotak-kotak ini. Nah, kebetulan di sini kita memilih dengan kode 31127. Nah, di sini kita akan melihat pathway dari enzim ini. Terlihat banyak informasi mengenai enzim 31127 tadi dengan nama 4 pyridosolactonase. Kemudian untuk beritanya kita bisa lihat di sini pada fitur berita, kemudian ada referensi, author, title, jurnal, dan sequence. Nah, bisa lihat kalau ingin melihat salah satunya, bisa klik yang berwarna biru ini. Nah, di halaman ini terlihat banyak informasi dari enzim yang akan dipilih. Enzim ini bernama ini tadi, paling atas 4 pyridosolactonase. Untuk beritanya dapat dilihat dari gambar. Nah, scroll lagi ke bawah sehingga menemukan informasi spesifik dari enzim tersebut. Nama lain dari enzim ini yaitu 4 pyridosolactonase. Paniwir? Kok berhenti, Wir?
Ada apa-apa, saya pencet. Aman kan? Recording in Oke. progress. Kemudian kita bisa melihat di mana produk enzim tersebut berupa 4 pyridoset dan substratnya berupa, nah di sini kita bisa melihat juga. Nah, di sini ada substrat 4 pyridosolacton, kemudian produknya 4 pyridoset, kemudian history dan pathway-nya bisa kita lihat di sini. Untuk strukturnya, nih di bawah ini pada equation kita bisa melihat bentuk struktur dari enzim tersebut. Pada halaman ini akan terlihat reaksi dari enzim ini. Kemudian untuk melihat enzim yang kedua, kita balik lagi ke enzim tadi. Kita pilih yang 41151 di sini. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja pathway-nya dan juga ortologi dari enzim tersebut. Dengan nama 3-hidroksi 2-metilpiridin, 4,5 di karboksilat, dan 4 dekarboksilase. Nah, di sini juga bisa melihat reaksinya, beritanya, kemudian gen. Nah, di sini bisa kita melihat adanya referensi dari author, title, jurnal, dan sequence-nya. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya, kita bisa scroll ke bawah pada halaman yang sama. Kita bisa melihat substratnya apa, yaitu 3-hidroksi 2-metilpiridin, 4,5 di karboksilat. Kemudian produknya ada 3-hidroksi 2-metilpiridin, 5 karboksilat. Dan juga pathway-nya, gen, kemudian referensi, author, title, dan jurnalnya ada di sini. Scroll ke bawah untuk melihat strukturnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari enzim tersebut. Di sini juga dilihatkan enzimnya apa, kemudian pathway-nya, beritanya, dan referensi, author, title, dan jurnalnya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Winia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza. Kepada Liza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai senyawa kimia yang ada pada pathway tersebut. Kita akan back ke pathway dari vitamin B6 metabolisme. Nah, di sini terdapat banyak senyawa kimia. Untuk itu saya memilih 2 di antaranya. Yang pertama yaitu senyawa kimia piridoxal. Nah, yang terletak di tengah. Kita klik. Nah, di halaman ini kita dapat mengetahui banyak informasi dari senyawa ini. Nah, senyawa ini itu memiliki formula C8H9NO3 dengan exact mass-nya yaitu 167.0582 dan mole weight-nya yaitu 167.16. Nah, untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk reaksi yang terjadi nanti akan dijelaskan. Nah, di senyawa ini terdapat beberapa pathway yaitu vitamin B6 metabolisme, metabolic pathway, microbial metabolism in diverse environment, dan lain-lainnya. Dan juga enzim yang berperan pada senyawa ini banyak. Salah satunya itu enzim 11165. Lalu scroll lagi ke bawah. Untuk mengetahui reaksinya kita dapat mengklik salah satu reaksi yaitu dengan kode reaksi R00173. Nah, pada layar ini terdapat reaksi dari senyawa ini. Kemudian untuk senyawa kimia yang kedua kita dapat kembali kepada pathway vitamin B6 metabolism. Nah, di sini saya memilih senyawa kimia 4-fosfodierit
eritronet. Sama halnya dengan senyawa sebelumnya, terdapat juga banyak sekali informasi, yaitu senyawa ini bernama 4-fosfodierythronet dan juga 4-fosfoeritronet. Nah, dengan formula C4H9O8P dengan exact mass-nya 216.0035 dan mol weight-nya 216.08. Untuk strukturnya itu terlihat pada gambar. Kemudian pada senyawa ini juga terdapat beberapa pathway, yaitu vitamin B6 metabolisme pathway, biosintesis of cofactor. Dan juga enzim yang berperan di senyawa ini ada 4. Nah, untuk mengetahui reaksinya kita dapat mengklik salah satu reaksinya. Nah, berikut terlampir gambar dari reaksi senyawa ini. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan dari metabolisme pathway yang telah saya dan rekan saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu kita dapat dengan metabolisme pathway kita dapat mengetahui jalur dari enzim ataupun senyawa kimia pada vitamin B6 metabolisme. Nah, itu terdapat banyak sekali enzim yang berperan. Salah satunya yaitu enzim 4-pyridoxolactonase, di mana produk enzim tersebut berupa 4-pyridoxate dan substratnya berupa 4-pyridoxolactone dan H2O. Kemudian terdapat juga beberapa senyawa kimia yang berperan. Salah satunya yaitu 4-fosfodierythronet dengan formula senyawa kimianya C4H9O8P dengan exact mass-nya yaitu 216.0035 dan strukturnya tadi tertera pada gambarnya. Dan pathway vitamin B6 metabolisme ini sangat penting untuk dipelajari. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Liza. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Husnul. Kepada Husnul dipersilakan. Baik, di sini kita akan melihat human disease itu adalah penyakit-penyakit apa saja yang terdapat pada database ini. Pertama kita klik dulu pada PTMX itu human disease. Nah, di sini kita lihat ternyata banyak sekali untuk macam-macam penyakit yang ada pada kita. Nah, itu kita lihat pada penyakit yang mengganggu pada imun. Mungkin bisa teman-teman lihat itu pada 6.6. Nah, kita contohkan itu dengan penyakit asma. Kita klik. Nah, terlihat bahwasannya ternyata pada website ini untuk pengetahuan mengenai penyakit asma itu dia belum memiliki informasi seperti tidak adanya network. Nah, kemudian untuk selanjutnya tuh kita lihat nih gen apa aja yang berperan pada penyakit ini. Nah, pada dasarnya teman-teman bisa lihat pada gambar ternyata tidak ada informasi mengenai gen apa saja yang berperan pada penyakit ini di website ini. Biasanya untuk mengetahui peran-peran gen yang berperan itu dia memiliki simbol angka dengan berwarna merah. Namun terlihat pada gambar itu tidak ada yang berwarna merah, artinya tidak ada informasi mengenai gen terkait pada penyakit asma ini di website ini. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Husnul. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Wira. Kepada Wira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oncogen dan
tumor supresor pada penyakit ini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu onkogen dan tumor supresor. Onkogen adalah gen yang memicu pertumbuhan kanker, sedangkan tumor supresor adalah sebaliknya, di mana tumor supresor ini adalah gen yang menekan pembelahan sel dan mencegah pertumbuhan kanker. Dapat kita lihat di tampilan layar tidak terdapatnya onkogen dan tumor supresor ini. Jadi pada penyakit asma ini tidak terdapat onkogen dan tumor supresor dan tidak adanya bright, ortologi KEGG, bentuk asam amino dan nukleotidanya dan posisi di mana terdapatnya onkogen dan tumor supresor ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, pada halaman ini kita akan memilih dua jenis drug development-nya. Yang pertama kita dapat klik drug development-nya dalam KEGG Pathway. Nah, di sini banyak tampilan dari drug development-nya dan selanjutnya kita akan mencari informasi mengenai penisilin yang terdapat pada kronologi aktivitas dan lalu kita klik. Nah, seperti yang dapat kita lihat dari halaman ini, banyak terdapat pathway yang berisikan banyak sekali senyawa obat. Dan di sini kami memilih dua jenis obat, yaitu flucloxacillin dan amoxicillin. Untuk senyawa obat yang pertama, kita dapat mengklik flucloxacillin. Dan dapat kita ketahui banyak bermacam formula, nama, dan sebagainya pada halaman ini, di mana formula pada obat ini itu adalah C19, H17, CIFN 305S. Exact mass-nya 453 .0561, untuk mol weight-nya 453.87 dan strukturnya dapat kita lihat pada tampilan ini, serta dia dikelompokkan ke dalam kelas antibakterial, beta-lactam, antibiotik, dan sebagainya. Untuk target pathway-nya yaitu ada penicillin binding protein dan peptidoglycan biosintesis, serta beratnya juga dapat kita lihat pada tampilan ini. Untuk senyawa obat yang kedua, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Dan lalu kita pilih amoxicillin dan diklik. Nah, pada halaman ini kita juga dapat mengetahui formula untuk obat ini, yaitu C16H19 N3059, excess mass-nya 365.1045, untuk mol weight-nya 365.41 dan strukturnya dapat dilihat pada tampilan ini, serta dia dikelompokkan ke dalam kelas antibakterial, beta-lactam antibiotik, serta yang lainnya. Untuk target pathway-nya yaitu penicillin binding protein dan peptidoglycan biosintesis, serta untuk beratnya juga dapat kita lihat pada tampilan gambar ini. Mungkin sekian pemaparan materi tentang senyawa obat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Silvi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi mengenai KEGG.
Dan mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.